kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat kerupuk rangginang atau makanan yang berasal dari Jawa. Rangginang sendiri merupakan sejenis kerupuk tebal yang terbuat dari beras ketan, dibentuk bulat atau dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari, lalu digoreng panas dalam minyak goreng dengan jumlah yang banyak. Berbeda dengan kerupuk yang lain yang terbuat dari tepung yang dihaluskan atau tumpukan biji melinjo, rangginang tidak dihancurkan sehingga butiran ketannya masih tampak. Seringkali rangginang dibuat dengan ditambahkan bumbu penyedap atau pemanis. Yang asin biasanya diberi bumbu terasi atau bumbu bawang atau menggunakan kencur, sedangkan yang manis dibumbui dengan gula kawung atau gula merah. Rangginang juga ada yang menggunakan beras ketan hitam. Rangginang harus menggunakan beras ketan, bukan beras biasa atau nasi sisa. Rangginang dapat digoreng tanpa diberi bumbu maupun rasa asin atau manis. Ada jenis rangginang yang diberi rasa dengan udang, terasi, atau kerang lorjuk, atau kerang bambu. Pertama-tama kita siapkan semua bahan, yaitu ada 1 bungkus Royco, 1 sendok makan garam, dan 5 siung bawang putih. Kemudian 1 kg beras ketan. Setelah mendidihkan air, kita kukus ketan menggunakan panci kukus selama 15 menit sampai ketan menjadi setengah matang. Kemudian kita bisa memindahkan ketan tadi ke dalam panci yang sudah saya beri bumbu bawang, Royco, dan garam yang sudah saya haluskan. Kita juga bisa menambahkan air agar ketan tidak terlalu akas atau kasar. Setelah semuanya tercampur, kita bisa mengukusnya kembali selama kurang lebih 1 jam atau sampai ketan melunak. Saat proses pengukusan yang kedua, kita tidak perlu membuka berulang-ulang tutup panci. Biarkan ketan matang dengan sempurna selama kurang lebih 1 jam. Saat masih dalam kondisi panas, sebaiknya kita segera mencetak beras ketan yang telah dikukus tadi agar tidak mengeras. Setelah semua ketan yang telah dikukus tadi kita bentuk menjadi bulat-bulat, kita dapat menjemurnya di bawah panas matahari secara langsung selama kurang lebih 2 hari sampai 3 hari. Kita juga harus membalik rengginang yang masih mentah tadi agar matang atau kering dengan sempurna saat proses penjemuran. Saat penjemuran ini kita harus memastikan rengginang benar-benar kering agar saat proses penggorengan tidak ada rengginang yang mati atau tidak dapat mengembang. Setelah proses penjemuran, maka akan dihasilkan rengginang mentah seperti ini. Ini merupakan rengginang yang telah digoreng dan siap untuk dikonsumsi. Penggorengannya harus dilakukan dengan minyak yang sangat panas agar beras ketan atau rengginang tersebut matang dengan sempurna dan dapat mengembang. Rengginang menjadi makanan atau camilan favorit bagi masyarakat Jawa dan sekitarnya karena memiliki rasa yang gurih dan renyah. Bila kita sangat ingin rengginang dan memiliki keterbatasan waktu, kita juga bisa membeli rengginang ini di pasar tradisional ataupun toko pusat oleh-oleh.